Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah konsep dasar IPA. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam proses pembelajaran, baik dari rekan sejawat, mahasiswa, maupun institusi tempat saya mengabdi. Semoga dokumen ini dapat mencerminkan komitmen saya dalam melaksanakan kewajiban Tridharma secara profesional dan berintegritas tinggi. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT tahun 2026 bidang pengajaran. Identitas dosen, nama dosen Hikmawati SPD MPD, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Mata kuliah Konsep Dasar IPA, semester 2, jumlah SKS 3 SKS, kode mata kuliah AG A62013. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Konsep Dasar IPA membahas konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam yang meliputi bidang fisika, biologi, dan ilmu bumi sebagai landasan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan konsep, analisis fenomena ilmiah, perancangan kegiatan praktikum sederhana, serta penyusunan pembelajaran IPA yang inovatif dengan memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran. Luaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar IPA, menerapkannya dalam perancangan pembelajaran IPA SD, mengomunikasikan hasil kajian secara ilmiah, serta menunjukkan sikap ilmiah, tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1. Mampu menguasai konsep teoritis pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi, dan muatan pelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis dan kritis. CPL 2. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan adaptif terhadap situasi perubahan. CPL 6. Mampu melakukan pengembangan profesi berkelanjutan melalui penguasaan dan penerapan prinsip-prinsip pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran secara prosedural disertai sikap mandiri dan tanggung jawab. CPL 7. Mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tulis pengetahuan, rancangan, dan karya inovatif tentang pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi, dan muatan pelajaran di sekolah dasar. Sub CPMK 1. Menjelaskan konsep besaran dan satuan serta materi, sifat, dan perubahannya secara ilmiah. Yang kedua, menganalisis konsep gerak, energi mekanik, pesawat sederhana, suhu, kalor, bunyi, cahaya, listrik sederhana, dan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya berdasarkan prinsip ekologi sederhana. Yang keempat, menganalisis struktur dan fungsi tubuh manusia serta konsep benda-benda langit berdasarkan prinsip ilmiah. Yang kelima, merancang aktivitas atau praktikum IPA yang sederhana berdasarkan karakteristik materi IPA SD. 6. Menyusun rancangan pembelajaran IPA SD yang inovatif dengan memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran. 7. Menyajikan hasil analisis atau praktikum IPA secara lisan maupun tertulis sesuai kaidah ilmiah. 8. Menunjukkan sikap ilmiah, tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian dalam kegiatan pembelajaran dan praktikum IPA. Bahan kajian mata kuliah. 1. Besaran dan satuannya. 2. Materi, sifat, dan perubahannya. 3. Gerak benda dan energi mekanik. 4. Pesawat sederhana. 5. Suhu dan energi panas. 6. Energi bunyi dan cahaya. 7. Listrik sederhana. 8. Kemagnetan. 9. Tumbuhan dan lingkungannya. 10. Hewan dan lingkungannya. 11. Anatomi dan fisiologi tubuh manusia. 12. Benda-benda langit. Strategi pembelajaran model DIA, Delivery, Interaction, Assessment. A. Delivery, penyampaian materi. Materi disampaikan melalui metode ceramah, presentasi digital, serta studi kasus. Mahasiswa dikenalkan pada konsep struktur dan fungsi organ tubuh menggunakan berbagai sumber referensi, seperti buku dan artikel jurnal. Pendekatan teori dikombinasikan dengan praktek sederhana
melalui observasi dan simulasi. B. Interaction, interaksi pembelajaran. Pembelajaran dirancang berbasis student-centered learning, di mana mahasiswa aktif berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok, dan melakukan presentasi hasil analisis. Setiap mahasiswa akan diberikan lembar kerja, di mana dalam lembar kerja tersebut terdapat masalah, kemudian mendiskusikannya dalam kelas secara ilmiah. Interaksi juga dilakukan melalui platform daring seperti Spada UHO. C. Assessment, penilaian dan evaluasi. Penilaian dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bentuk evaluasi meliputi aktivitas partisipatif 30%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 7%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Setiap tugas dilengkapi dengan rubrik penilaian dan umpan balik yang membangun. Mahasiswa diberikan pemahaman sejak awal tentang indikator keberhasilan dan bobot penilaian. Materi pokok dan referensi pembelajaran. Materi pokok, definisi, konsep dan ruang lingkup, struktur dan fungsi organ tubuh manusia, dan keterkaitan antar sistem organ. Referensi, menggunakan buku dan artikel jurnal. Penutup, dengan pendekatan ilmiah, partisipatif dan pembelajaran berbasis masalah, pengajaran konsep dasar IPA diarahkan untuk membentuk lulusan yang memiliki pemahaman mendasar tentang struktur dan fungsi organ tubuh manusia dan keterkaitan antar sistem organ. Mahasiswa dibekali kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, solutif terhadap permasalahan struktur dan fungsi organ tubuh manusia dan keterkaitan antar sistem organ dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan mereka siap menjadi pendidik yang unggul dan profesional. Demikian pernyataan diri dosen ini saya susun sebagai bagian dari unjuk kerja dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya menyadari bahwa kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh komitmen, inovasi, ketekunan seorang pendidik dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna dan berdampak bagi mahasiswa. Saya berharap dokumen ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat besar dalam upaya mencetak generasi yang cerdas, profesional, dan berkarakter. Atas perhatian dan penilaiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk tahapan berikutnya, silahkan menyimak video proses pembelajaran mata kuliah konsep dasar IPA yang saya ampuh sebagai bagian dari tahapan sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan kita ke-11 ya. Oke, namun sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran, tapi nanti dibantu sama ketua tingkat saja ya, karena jumlah mahasiswa yang lumayan banyak ya. Oke, jadi nanti ketua tingkat tolong diamankan ya, yang hadir distatuskan hadir, dan yang tidak hadir itu distatuskan tidak hadir, berdasarkan dari konfirmasi dari yang bersangkutan ya. Oke, kemudian, nah pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas berkaitan dengan tumbuhan, tumbuhan, hewan dan juga lingkungannya berdasarkan dengan prinsip ekologi. Toh? Bisa dilihat gambar di depan? Bisa. Nah, gambar di depan itu merupakan gambar seorang anak yang sedang berlari. Dia berlari berarti pada saat bernapasannya seperti apa itu? Ngos-ngosan toh? Ngos-ngosan lebih cepat. Dan kemudian dia juga sedang berkeringat. Toh? Nah, namun ketika dia ataupun kalian sedang melakukan aktivitas berlari, walaupun kalian berkeringat, tetap bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Benar atau tidak? Oke, kira-kira itu kenapa seperti itu? Karena jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, salah satunya karena jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Apalagi selain itu? Ada lagi? Karena oksigen yang cukup. Ketika kamu berlari, kita menghirup oksigen. Oksigen itu nanti dimasukkan kemana? Ke paru-paru. Nah, kemudian makanan. Kita makan toh? Kalian makan, kita semua makan. Makanan itu diperoleh dari mana? Dari luar tubuh toh? Nah, dari tumbuhan, dari hewan. Diproses sehingga menjadi makanan yang kemudian bisa kita konsumsi. Nah, makanan itu nanti akan dibawa kemana? Kita mengunyah. Kemudian nanti akan dibawa ke lambung. Berarti berkaitan dengan sistem pencernaan. Oke. Nah, maka hari ini tuh kita akan mempelajari berkaitan dengan bagaimana struktur,
bagaimana fungsi dari organ tubuh pada manusia. Bagaimana tadi oksigen dari luar bisa masuk ke dalam tubuh melalui hidung sampai ke paru-paru. Kemudian nanti dari paru-paru lagi dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fisiologi tubuh manusia, hubungan struktur dan fungsi organ tubuh, serta bagaimana keterkaitan antara sistem organ tubuh manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian struktur dan bagaimana fungsi organ tubuh manusia. Yang kedua, menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ tubuh. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antar sistem organ tubuh manusia. Yang keempat, menganalisis suatu permasalahan berdasarkan konsep fisiologi tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah menyajikan solusi terhadap permasalahan secara ilmiah. Oke, nah sebelum kita masuk ke organ, strukturnya dan juga fungsinya, kita harus tahu dulu apa sih penyusunnya. Penyusun yang dari yang paling rendah, yaitu sel. Kemudian jaringan, kemudian organ dan sistem organ. Nah, sel, apa itu sel? Sel merupakan ya, jadi sel itu merupakan unit struktural terkecil, namun yang berfungsi paling urgent di situ, paling vital. Nah, kemudian contohnya sel otot, sel saraf, sel darah. Nah, kemudian setelah sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi jaringan itu merupakan kumpulan dari sel yang sejenis. Contohnya sel otot. Nah, kemudian membentuk organ. Jadi organ itu merupakan kumpulan dari jaringan yang sama tadi untuk melakukan suatu fungsi sistem organ, yaitu kumpulan dari organ-organ untuk melakukan fungsi tertentu. Oke, ini bisa dilihat ya, kalau sistem itu banyak, sistem pernapasan, pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem pencernaan, peredaran darah, dan semua sistem fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Ini adalah 5 organ vital yang harus kalian ketahui sebagai calon guru SD nanti. Nah, yang pertama itu adalah otak. Otak di sini tersusun atas jaringan saraf yang kompleks. Nah, bagian-bagian atau struktur utamanya itu ada 3. Ada jaringan saraf, ada neuron, dan ada sel glia. Jaringan saraf itu berfungsi untuk menerima, mengolah, dan memberikan respon. Responnya itu berupa kita lapar. Oke, kemudian ada neuron, kemudian ada sel glia. Nah, sel glia ini fungsinya untuk menjaga neuron agar bisa berfungsi secara optimal. Kemudian ada jantung. Nah, ini bisa dilihat jantung itu fungsinya apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini strukturnya itu terdiri atas otot jantung yang disebut dengan miokardium. Jadi di jantung itu ada sel otot, namanya sel jantung, yang sel jantung itu hanya terdapat di jantung, tidak terdapat di tempat lain. Begitu. Kemudian ada 4 ruang jantung. Ada ada 2 atrium kanan dan kiri, dan ada 2 ventrikel kanan dan kiri. Nah, kemudian biasanya tuh kalian lihat kayak ini toh, yang ada yang warna merah pembuluh darahnya, ada yang berwarna biru. Pembuluh yang berwarna merah tadi itu oksigennya akan disalurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan yang pembuluh yang berwarna biru itu darah yang miskin oksigen, nantinya akan dibawa kembali ke paru-paru dan kemudian dikeluarkan ke lingkungan. Oke, kemudian yang ketiga adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu fungsinya apa dia? Berkaitan dengan apa? Sistem pernapasan. Oke. Nah, itu dia terdiri atas bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga kapiler darah. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu seperti ini. Nah, jadi dia itu ini adalah trakea. Nah, ini kan ada 2 toh, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pernah lihat anggur? Oke. Jadi anggur itu terus bercabang-cabang toh. Nah, ini trakea, ini adalah bronkus, main bronkus atau bronkus utama. Kemudian si cabangnya ini yang disebut dengan
Bronkiolus. Nah, di mana terjadinya proses pertukaran udara? Nah, buah anggur per bijinya itu yang disebut dengan alveolus. Seperti itu. Jadi alveolus itu terjadi di sini. Alveolus itu merupakan tempat terjadinya. Ya, di sini tempatnya. Kalau ditanya di mana terjadi kalau sistem pernapasan itu di mana pertukarannya? Benar paru-paru. Namun detailnya adalah terjadi di alveolus. Ya, kemudian lanjut di lambung. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah gambarnya si lambung ya. Nah, lambung itu terdiri atas ada dinding otot, ada kelenjar lambung dan ada jadi di lambung inilah terjadinya proses pencernaan makanan. Nah, di lambung itu ada yang namanya asam lambung atau HCl, asam klorida. Jadi fungsinya itu asam klorida atau HCl atau asam lambung, itu fungsinya adalah untuk membantu proses pencernaan dan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada ginjal. Ginjal ini yang paling sekarang ini banyak nih case ya berkaitan dengan anak-anak yang sudah kena gagal ginjal. Kalau kalian mendengar kata ginjal, apa yang pertama kalian pikirkan? Ginjal berkaitan dengan air. Dengan air. Makanya kenapa kita disuruh minum idealnya itu 8 sampai 10 gelas per hari. Ya, karena dalam tubuh kita ini ya 80% itu cairan. 20% itu dari makanan, 80%-nya dari air yang kita minum. Makanya air yang diminum itu, yang dikonsumsi itu jangan yang semuanya selain air putih. Misalkan kamu terlalu kuat minum yang berwarna, yang berasa, kayak kopi-kopian dan lain segala macam. Boleh, tapi harus kamu seimbangkan dengan minum air putih yang cukup. Ya, karena fungsi ginjal itu sangat vital. Kemudian sistem organ. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Fungsinya untuk mengambil oksigen dari luar, dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dia berkaitan dengan sistem peredaran darah. Oksigen akan dibawa oleh darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian sistem peredaran darah. Nah, berkaitan dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan, pencernaan dan juga ekskresi. Nah, kembali lagi ya, karena kita sudah tahu bahwa sistem peredaran darah itu adalah alat transportasi, maka dia itu sudah pasti letaknya ada di seluruh tubuh karena dia memiliki pembuluh darah, arteri dan juga vena. Yang ketiga adalah sistem pencernaan. Nah, sama makanan yang sudah kamu konsumsi itu kan masuk ke mulut. Kemudian di dalam mulut itu ada lagi organ-organ yang lain seperti gigi, lidah, dan menghasilkan kelenjar air liur untuk membantu proses pelembutan makanan yang kasar tadi, yang masih utuh tadi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar mudah didorong ke lambung melalui kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu ada yang namanya gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik itu fungsinya adalah untuk mendorong makanan agar dia tidak tertahan di kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan dia masuk ke lambung. Nah, di lambung itulah prosesnya. Proses penghancuran makanan, proses pencernaan makanan, kemudian nanti akan dibawa ke usus halus. Nah, apa fungsinya usus halus di situ? Untuk menyerap zat gizi, menyerap nutrisi. Setelah itu cim atau bubur makanan tadi itu nantinya akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar apa fungsinya? Untuk menyerap kembali. Jangan sampai masih ada nutrisi yang masih bisa digunakan, reabsorpsi, penyerapan kembali. Unsur-unsur yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan untuk dibawa kembali agar nutrisinya bisa dibawa ke seluruh tubuh. Dan terakhir adalah dibawa ke rektum. Terakhir dikeluarkan melalui Jadi kotoran itu merupakan hasil sisa metabolisme tubuh manusia. Kemudian sistem ekskresi. Nah, kalau ekskresi itu berkaitan dengan sistem pengeluaran.
Nah, tadi gambar si anak dia berkeringat toh? Nah, keringat itu merupakan salah satu bentuk dari ekskresi yang dikeluarkan oleh tubuh. Selain keringat, ada yang namanya kencing, urin. Nah, kencing itu tadi dihasilkan dari ginjal. Ginjal tadi setelah dia menyaring darah dan dia membentuk urin. Nah, urin itu nanti yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh manusia. Nah, urin, untuk warna urin yang sehat atau yang tidak sehat itu seperti apa? Kalau dia kuning pekat, artinya kita kekurangan cairan. Pernah dengar kata dehidrasi toh? Ya, dehidrasi itu kondisi tubuh di mana dalam tubuh itu cairannya kurang. Oke, kemudian sistem saraf. Sistem saraf. Kalau sistem saraf itu pasti kita akan mengingat berkaitan dengan organ otak. Nah, otak itu terdiri atas 3. Ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Oke, nah sudah ya, penyampaian materinya sudah. Nah, sekarang itu kita akan bekerja secara berkelompok ya. Model pembelajaran itu adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi, ini ada lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Nah, di lembar kerja tersebut itu sudah ada apa yang akan kalian lakukan sesuai dengan sintaksnya Problem Based Learning. Nah, kan di sini kan ada pada kasus itu kan kita disuruh cari solusinya toh dari permasalahan, iya penyebabnya toh. Nah, di sini kan kita sudah tadi dapat itu ada 3 kan. Yang pertama adalah permasalahan mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua apa tadi? Napas pendek saat naik tangga toh, dan yang ketiga gangguan pencernaan. Nah, itu toh. Nah, permasalahan dan ada penyebabnya juga toh, kayak ya ada juga solusinya, salah satunya mudah lelah dan sulit berkonsentrasi itu penyebabnya karena kurang tidur dan asupan nutrisi. Nah, jadi solusi yang bisa kita tawarkan juga itu tidur cukup, itu bisa 7-8 jam, dan konsumsi makanan yang bergizi. Oke, nah waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan LK mahasiswanya. Nah, jadi sekarang adalah waktunya kita untuk kalian untuk menyajikan atau mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dari lembar kerja mahasiswa. Oke, silakan kelompok 1 bacakan apa yang sudah kalian diskusikan dan silakan sampaikan kepada teman-teman kalian. Oke, jadi berdasarkan studi kasus mengenai Andi, jadi perlu saya baca. Andi ini adalah mahasiswa yang sering begadang, jarang berolahraga, kurang mengonsumsi sayur dan buah, serta lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji. Dalam beberapa minggu terakhir, Andi sering merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi saat kuliah, napas terasa pendek ketika menaiki tangga, dan mengalami gangguan pencernaan. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa pola hidup tersebut memengaruhi fungsi beberapa sistem organ tubuh sehingga kerja organ menjadi kurang optimal. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, Anda diminta menganalisis hubungan antara struktur organ, fungsi organ, dan keterkaitan antar sistem organ berdasarkan kasus tersebut. Nah, jadi berdasarkan studi kasus tersebut, informasi penting yang dapat kita ambil bahwa Andi itu memiliki gaya hidup tidak sehat seperti begadang, kemudian tidak berolahraga, kurang serat, dan sering makan makanan yang cepat saji, yang dapat mengakibatkan gejala mudah lelah, sulit konsentrasi, kemudian sesak napas saat naik tangga, dan gangguan pencernaan. Nah, ini menunjukkan gangguan pada beberapa sistem organ tubuh. Oke, sudah ya. Nah, jadi di LKM-nya kalian itu memang menjelaskan bagaimana gaya hidup, pola hidup, dan bagaimana minimnya aktivitasnya si Andi. Andi ini sering begadang, toh? Terus jarang minum air putih, jarang berolahraga, jarang bergerak. Apalagi dia juga sering mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, jadi sudah jelas ya, apa yang Andi lakukan ini semuanya adalah aktivitas yang negatif yang bisa mempengaruhi daripada sistem organ yang ada di tubuhnya, dapat mengganggu fungsi perannya proses fisiologis di dalam tubuh manusia. Oke, nah tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja mahasiswa ya, sudah kalian diberikan masalah di dalam, kalian diskusikan secara berkelompok sampai akhirnya kalian menyajikan jawaban dari apa yang ada di pertanyaan dari apa yang ada di lembar kerja, dan sudah diberikan jawaban yang sudah cukup baik dari kelompok penyaji dan juga anggota kelompok yang bertanya.
Oke, hari ini tuh kita sudah membahas berkaitan dengan struktur dan juga fungsi organ. Apa itu strukturnya, apa itu bagaimana fungsinya, terus apa itu organ itu dari mana sampai dia bisa membentuk organ, dan kemudian organ itu ternyata membentuk lagi kesatuan yang disebut dengan sistem organ. Nah, yang dimana sistem organ ini yang akan bekerja secara fisiologis di dalam tubuh manusia. Oke, nah kita sudah membahas itu semua. Nah, dan sekarang saya ingin menanyakan berkaitan dengan bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari tentang materi tadi. Bagaimana perasaan kalian? Perasaan ya? Perasaan, silakan. Ya, kita refleksi ya. Refleksi dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, apa yang sudah kalian dengarkan, apa yang sudah kalian jawab tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah kita sudah membahas materi tadi? Apakah kalian senang atau ternyata kalian ini ternyata informasi yang sebenarnya saya tidak butuhkan? Seperti itu. Bagaimana pesan perasaannya? Senang. Ya, senang. Ya, kenapa kalian senang? Karena kita jadi tahu bagian-bagian organ tubuh manusia. Selain itu, apa lagi? Oke, dan manfaatnya ada lagi? Kenapa kamu senang setelah kamu mempelajari materi ini? Apa yang kamu senangkan, Kak? Silakan. Silakan. Semakin mengetahui banyak fungsi organ dan kedepannya akan memperbaiki pola hidup agar lebih sehat lagi, karena ternyata organ kita ini sangat mudah rusak jika kita tidak menjaganya dengan baik. Oke, jagalah organmu agar semua proses fisiologis dalam tubuh itu bisa berjalan secara optimal. Oke, sudah dibahas semuanya toh. Nah, sekarang kayak kemudian kita juga harus menjaga menjaga kesehatan berkaitan dengan bagaimana kita untuk menjaga organ tubuh. Kamu sering begadang, berarti apa? Bisa berdampak negatif toh. Jadi konsumsi makanan yang bergizi, terus cukup tidur, rajin berolahraga, minum air yang cukup. Ya, menjaga kebersihan. Ya, kebersihan. Kamu jaga kebersihan lingkungan tapi tidak menjaga kebersihan tubuh. Nah, itu juga tidak bisa toh. Jadi semuanya itu harus saling bersinergi. Oke? Oke. Nah, untuk minggu depan itu nanti ada tugas ya. Jadi tugasnya itu adalah kalian menganalisa gangguan kesehatan. Yang analisis gangguan kesehatan berkaitan dengan sistem organ. Nah, itu dikerjakan secara mandiri per orang ya, tugas mandiri, dan itu nanti silakan diunggah di Spada. Oke, nah untuk pertemuan hari ini itu rasa cukup ya. Apa juga yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian terima, semoga bisa tersimpan di memori kalian dalam jangka panjang. Karena sebagai calon guru SD, semua informasi berkaitan dengan struktur organ tubuh itu kan kita alami sendiri, dan nanti informasi itu, pengetahuan itu bisa kita sharing ke anak-anak karena kamu nanti calon pendidik ya. Jadi semua informasi itu harus tetap kalian pelajari, karena sebenarnya belajar itu setengah hayat. Sampai kita mati baru kita belajar itu belajar. Jadi belajar secara terus menerus. Kamu juga calon guru ya. Oke, kemudian untuk pertemuan 12 ke depan itu kita akan membahas berkaitan dengan benda-benda langit. Nah, sama seperti kayak tadi, ekologi dan juga ekologi makhluk hidup dengan